warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isroul Khairia di NIM 2008101068. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu siklus dari biogeokimia, yaitu siklus nitrogen. Nitrogen sendiri merupakan salah satu unsur terpenting yang ada di bumi. Di udara terkandung sekitar 78% dari nitrogen. Manusia dan hewan tidak bisa menggunakan secara langsung unsur ini, tapi harus melalui tahap-tahap seperti fiksasi nitrogen, yang kedua amonifikasi, yang ketiga nitrifikasi, yang keempat asimilasi, dan yang kelima denitrifikasi. Nah, dengan adanya siklus nitrogen ini, maka nitrogen dapat diubah menjadi senyawa yang bisa digunakan oleh tumbuhan serta hewan termasuk manusia. Adapun prosesnya pertama fiksasi. Fiksasi merupakan pengikatan nitrogen, di mana pada beberapa jenis tanaman seperti polong-polongan terdapat yang pada akarnya itu terdapat bintil. Nah, bintil akar ini ada di beberapa jenis tanaman seperti polong-polongan. Nah, bakteri yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan tertentu yaitu ada Rhizobium atau Azobacter. Nah, sifat dari bakteri ini yaitu mengikat nitrogen untuk proses fisiologis dan metabolisme tumbuhan. Kemudian tahap yang kedua atau proses yang kedua yaitu amonifikasi, yaitu proses pembentukan amonia. Nah, pada gambar hewan dan tumbuhan ini, ketika mereka mati, mereka akan terurai. Kemudian mereka akan terurai secara aerob atau anaerobik oleh bakteri atau jamur. Nah, bakteri atau jamur ini disebut dekomposer, sedangkan pengurainya yang diurainya itu dekomposisi proses. Kemudian hasil dekomposisi ini banyak dihasilkan bahan-bahan organik yang kemudian lanjut di tahap berikutnya, yaitu nitrifikasi, di mana nitrifikasi adalah proses pembentukan amonia menjadi nitrat. Dalam nitrifikasi terdapat dua proses. Yang pertama nitritasi, yaitu dari amonia atau NH4+ menjadi NH2- atau nitrit. Proses ini disebut nitrifikasi, sedangkan yang disebut nitratasi yaitu dari NO2- atau nitrit menjadi nitrat, yaitu NO3- dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitroscoccus. Kemudian proses nitritasi sendiri dibantu oleh Nitrobacter. Nah, proses yang keempat yaitu asimilasi dan denitrifikasi. Jadi setelah proses nitrifikasi terdapat dua jalur. Yang pertama itu asimilasi yang berjalur ke hewan dan tumbuhan, sedangkan denitrifikasi berjalur ke atas dan menuju ke udara. Artinya pada yang jalur asimilasi ini, nitrat akan diserap oleh tumbuhan dan hewan secara langsung. Atau kalau hewan, prosesnya itu hewan memakan tumbuhan yang menyerap nitrat, kemudian nitrat ikut terkandung di hewan. Setelah itu selain di tahap asimilasi, ada juga tahap denitrifikasi, yaitu nitrat langsung pelepasan nitrogen bentuk gas seperti awal, yaitu proses ini dibantu dengan adanya bakteri Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.